selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Wah, sekarang saya lagi di ruangan terbuka sehingga saya memang melepas masker karena pastinya sebelum dari sini saya sudah sangat protokol kesehatan. Tapi saya mau mensapa atau menyapa semua peserta yang sudah bergabung bersama saya di sini di acara kita, yakni adalah Talk Show Gen Sawit Corner, mengupas isu ketenagakerjaan di sektor perkebunan lainnya. Nah, hari ini ayo kita akan kupas tuntas apa yang menjadi pertanyaan kalian, nanti akan juga dibahas oleh seluruh narasumber saya di hari ini, yakni adalah Bapak Yunirwan Gah yang merupakan National Project Coordinator ILO yang sudah bersama saya di sini. Selamat malam Pak Yunirwan Gah yang merupakan National Project Coordinator ILO. Sehat Pak? Beberapa hal yang disoroti oleh ILO sebetulnya memang tidak semuanya buruk gitu ya. Dan tetap masih banyak PR yang sebetulnya kita perlu benahi terus-menerus karena industri kelapa sawit sendiri di Indonesia merupakan industri yang sangat masif ya, padat karya, cukup kompleks, melibatkan banyak aktor, dan juga sektor ini sendiri diatur oleh pemerintah kita di bawah 3 kementerian yang berbeda-beda. Saya juga akan sapa ini narasumber saya yang kedua, yakni adalah Bapak Immanuel Manurung yang merupakan pengurus bidang ketenagakerjaan GAPKI. Saya mau sapa dulu. Sore Pak Immanuel. Selamat sore Pak Eca. Wah, semangat sekali tampaknya ya. Menjadi isu tersendiri ya terkait ketenagakerjaan karena informasi peraturan dan terkait ketenagakerjaan ini apa sudah tersosialisasikan dengan baik oleh pemerintah gitu ya kepada seluruh stakeholder yang mengelola kebetulan. Jadi saya bangga apalagi setelah melihat bahwa potensi sawit luar biasa. Kita justru mungkin nanti bisa swasembada energi kalau memang B100 itu emang bisa jadi ya, katanya udah dicoba sih ya. Berarti kita sumber energi cukup, semua cukup. Apapun yang terjadi di luar dunia, sawit Indonesia bisa bantu Indonesia tegak dan berdiri. Bekerja di perkebunan ini mensejahterakan ya, karena gaji kita itu terbilang utuh Mbak, ya hanya sekedar buat makan, ya dan keperluan yang penting. Selebihnya ya karena perusahaan memfasilitasi baik dari segi perumahan disediakan, sarana olahraga disediakan, juga listrik, air, tunjangan beras, itu semuanya diberikan Mbak. Kalau kita bekerja di perkebunan, tentunya kita akan jadi bisa menabung dan juga membantu keluarga. Jangan lupa posting instastory-nya ya terkait mengenai acara ini dan tag @BPDP Kelapa Sawit supaya apa? Kamu nanti dapat hadiah dari kami. Ini apa sih hadiahnya? Hadiahnya luar biasa, ada voucher, bahkan juga ada e-wallet untuk 5 orang pemenang yang beruntung. Nah, sekarang saya akan kembali lagi nih bertanya dengan para mahasiswa yang sudah hadir di sini. Kalau tadi sudah ada dari IPB ya, dari mana lagi ya yang sudah bergabung bersama saya di sini? Oke, langsung saja nggak apa-apa. Apa yang ada di benak kalian? Jika ada pertanyaan langsung saja dikeluarkan. Tadi dari IPB sudah ada. Ayo, ada lagi kah bertanya? Boleh, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tegar Anugerah Ramadan, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, bertepatan di Jakarta. Tentunya menjadi suatu tantangan untuk para pengusaha dan pemerintah dalam menyeimbangkannya. Namun dengan melihat beberapa sektor yang memang sudah berkembang dan meluaskan jaringannya, tentunya ini memang memakan banyak area perwilayahan. Apalagi kita lihat hutan di Indonesia sendiri memang sudah termakan banyak ya Pak. Nah, bagaimana para pengusaha kolaborasi dengan pemerintah dalam menyikapi hal tersebut? Apakah petani sawit ini ketika pensiun nanti mempunyai pesangon atau tidak? Dan berapakah upah kerja petani ini? Apakah upah tersebut dibayar per bulan atau per minggu atau bahkan per hari? Terima kasih. Mungkin pertanyaan kami kepada Pak Immanuel, apakah ini masih mungkin terjadi di perkebunan kelapa sawit, tenaga kerja paksa ini? Kemudian mungkin ke Pak Yunirwan, bagaimana sih definisi dari tenaga kerja paksa tersebut, dan mungkin menurut pengalaman dari ILO, apakah itu juga masih mungkin terjadi di Indonesia di mana informasinya sudah sangat terbuka dan juga
regulasinya juga sudah semakin ketat. Dan mungkin juga kepada petani-petani muda, apakah pernah melihat mungkin di sekitar-sekitarnya, terutama yang di perkebun, ada hal-hal. Terima kasih Mas. Mungkin sekarang saya ingin bisa, menurut Mas Faga ketika bekerja di perusahaan sekarang sudah cukup sejahtera tidak dibandingkan dengan teman Mas Faga yang bekerja di sektor lain bukan sawit? Bagaimana dengan para generasi sawit sekarang ini untuk bolehlah kemudian untuk mengkaji lagi, melihat lagi, melirik lagi bagaimana industri kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit begitu menjanjikan Anda untuk jangan ragu terjun ke sana, apapun kampanye negatif yang Anda dapatkan saat ini, cari data pembanding, lihat fakta dan kenyataan. Senang banget dan materi yang disampaikan juga memang realita keadaan di kebun sawit seperti itu, Mbak. Tentunya ini sangat mengedukasi kami sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, karena kembali lagi kita dituntut untuk mengasah seluruh kemampuan yang kita punya. Jadi ini sangat bermanfaat. Kegiatan ini bermanfaat sekali ya, apalagi kalau misalnya bagi orang-orang yang nggak tahu kelapa sawit itu gimana sih perkembangannya di Indonesia gitu. Apa kelapa sawit itu menimbulkan isu-isu negatif atau enggak gitu. Jadi orang-orang itu khususnya mahasiswa itu tahu perkembangan kelapa sawit di Indonesia dan bagaimana bisa pekerja di kelapa sawit ini terjamin kehidupannya.